Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Impung. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum dengan tujuan untuk memberikan teman-teman semua berita terupdate, tambahan informasi. Semoga teman-teman semua bisa teredukasi dengan pemberitaan ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan jangan lupa untuk memberikan opini dan tanggapan kalian soal berita yang akan kita bahas di kolom komentar teman-teman. Dan langsung saja kita akan bahas videonya. Let's do this. Komal Farlok versus Kumis. Tuduhan kegagalan kinerja Jokowi dibantah Bang Kumis. Coba kasih paham Bang berhasil, Kumis. saya mengatakan gagal. Atau kita mau masuk ranah situ debatnya, paparkan keberhasilan Jokowi secara 3 parameter Kasih paham, yang Pak. penting, yaitu demokrasi, hukum, dan ekonomi. Tunjukkan saya Jokowi berhasil. Kalau Anda memang hobi membaca dan ada Anda literasinya, buktikan secara empirik dan statistik keberhasilan Jokowi. Monggo silakan. Kemudian kaitan dengan keberhasilan Pak Jokowi, ya, Anda di posisi tidak berhasil, kami di posisi berhasil. Di pemerintahan Pak Jokowi yang bisa menggaungkan hilirisasi hanya Pak Jokowi, itu keberhasilan. Tingkat pertumbuhan ekonomi di angka 5%, padahal kena COVID-19. Ya, kemudian aset negara dari 3.900 triliun di tahun 2014 sekarang menjadi 13.000 triliun. Itu keberhasilan Pak Jokowi enggak itu? Pembangunan jalan, kalian mengatakan bahwa lebih banyak Pak SB dengan Pak Jokowi. Jangan bandingkan masalahnya, masalah jalan. Jalan itu ada jalan desa, jalan kabupaten, ada jalan nasional. Banyak keberhasilan Pak Jokowi bisa memindahkan ibu kota. Luar biasa itu, tidak dilakukan presiden yang terdahulu. Semua presiden itu baik, tapi setiap rezim itu pasti ada minus, ada plusnya. Jadi kalau kita menilai keberhasilan seorang presiden hanya tadi 3 hal, tentang ekonomi, tentang penegakan hukum, justru penegakan hukum yang salah itu Mahfud MD. Karena dia Menko Polhukam. Gitu loh. Jangan semua disalahkan ke Pak Prabowo, karena ada menteri. Orang Ya kan, ketiga ya dalam pemerintahan Pak Mahfud ada MD. Jaksa Agung, ada KPK. Itu. Kalau kita menguliti tentang kekurangan, ya pasti ada kekurangan, tapi lebih banyak keberhasilan Pak Jokowi. Ya, sudahlah Pak Kumis. Pak Kumis mau jelaskan kepada orang-orang yang memang niatnya nggak suka dengan Pak Jokowi, apapun penjelasan soal prestasi-prestasi Pak Jokowi, mereka akan membantah itu dengan 1001 macam bantahan. Karena memang pada dasarnya mereka ingin menghancurkan Pak Jokowi, bukan ingin mencari tahu keberhasilan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kebaikan Pak Jokowi akan mereka anggap sebagai sebuah kesalahan, karena di mata mereka segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, entah itu baik dan bermanfaat bagi mereka dan kelompok mereka, mereka akan nyatakan itu sebagai sebuah kesalahan. Karena pada dasarnya hati mereka sudah benci dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Kumis, Anda biar mau berbusa-busa, mereka susah dibilangin. Ya, Tapera, kawan-kawan sekalian tahu, ini adalah bagian dari skema jahat Jokowi untuk melakukan Partai buruh dengan lantangnya berbicara di depan publik, ya, Saya paham pada orang. dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dia berbicara masalah Tapera, menggiring opini masyarakat seolah-olah Tapera ini adalah gagasan dari Bapak Jokowi. Dia bilang Tapera adalah bagian dari skema jahat Jokowi untuk melakukan perampokan terhadap uang rakyat. Buat kalian partai buruh, ya, ketua-ketua partai, partai buruh, kenapa kalian tidak bisa jujur kepada rakyat Indonesia, mengatakan yang sebenarnya? Kenapa selalu menggiring opini untuk menyudutkan Pak Jokowi? Buat masyarakat Indonesia, ya, biar saya kasih tahu asal muasal dari Tapera dan apa manfaatnya. Tapera ini dulu diajukan di zaman Bapak SBY. Yang mengajukan adalah anggota dewan, disetujui oleh semua partai politik, yang diketuai oleh Bapak Yosep Umar Hadi dari fraksi PDIP. Kegunaannya untuk apa? Mereka sudah melihat negara tetangga kita berhasil menjalankan Tapera. Seluruh rakyat di negara tetangga kita itu bisa memiliki rumah. Tujuannya mulia. Waktu ditolak oleh Bapak SBY,
Pertama sekali Bapak Jokowi menjabat jadi presiden di tahun 2014, ini tapera ini diajukan kembali. Anggota Dewan mengajukan kembali ke pemerintah. Dan disetujui oleh Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi melihat ini adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia dan untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Makanya disetujui Bapak Jokowi. Itu pun tidak serta-merta langsung dibuat, langsung dijalankan. Digodok dulu di Senayan. Sampai akhirnya baru belakangan ini disetujui. Dan nanti mau diterapkan di tahun 2027. Setelah Bapak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Keuntungannya untuk rakyat Indonesia, keuntungannya apa? Ya, jadi kenapa sih orang-orang ketua partai dari Partai Buruh ini nggak paham soal ini? Padahal mereka kan sebagai seorang ketua partai harus memiliki pemahaman yang lebih jauh. Malah ibu ini yang lebih pintar ya. Ya, karena mereka itulah wawasan dan kepintaran seseorang itu benar-benar bisa hancur hanya karena kebencian. Ini dia teman-teman ya, menolak lupa agar Gen Z tahu masa lalu Roy Suryo ini ex-Menpora yang nggak apel lagu Indonesia Raya, nggak apal ya lagu Indonesia Raya. Saat jadi Menpora, perabotan dapur dia bawa pulang ke rumahnya. Makanya dia dijuluki si Dewa Panci. Ada yang menjuluki Roy Suryo sebagai Dewa Panci, kemudian dia laporkan ke polisi. Gak terima dia, Pak. Makanya yang benar dong, jadi Menpora aja gak benar, masuk penjara. Di sidang tidur. Nah sekarang koar-koar mau menghasut masyarakat ya, bikin kekacauan, kegaduhan. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang ada yang akan panas jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan ada yang kemanasan, makanya mereka berusaha untuk menimbulkan sebuah narasi bahwa Gibran jangan dilantik. Akun Fufu Fafa kembali mereka goreng. Dan nggak tahu, mereka tuduh-tuduh Gibran yang mempunyai akun tersebut. Ya, padahal sudah dibantah. Tapi ya, apapun yang mereka lakukan, ini benar-benar adalah sudah terlihat upaya bahwa mereka takut Gibran ini semakin hari elektabilitasnya makin tinggi. Mereka takut Gibran akan meneruskan cita-cita bapaknya di Indonesia. Ya, saya percaya juga, saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh Bang Kodari ini bisa saja terjadi teman-teman ya. Makanya seperti Pak Jokowi, ada kelompok-kelompok yang berusaha menimbulkan narasi untuk menjatuhkan citra dari seorang Gibran karena mereka tahu ini Gibran ini elektabilitasnya akan sangat tinggi dan menjadi pesaing bahaya untuk para ketua partai ini sebagainya. Nah, baru dibilang batalkan pelantikan Gibran. Jadi katanya. Ini beneran. Kirain itu cuman anak abah yang iseng-iseng ngedit terus diupload. Ternyata mereka sempet bikin spanduk untuk menggagalkan pelantikan Gibran. Nah, baru dibilang tadi ya. Anak abah. Agak lain memang. Gimana ya? Bingung gimana cara mikir mereka gitu loh. Bisa-bisanya mereka berkumpul bersama seolah-olah ya kayak demo. Tapi namanya demo kan harusnya partisipannya banyak ya. Tapi ini cuma segelintir aja orang-orang tua. Jadi Mbah Abah kok Mbah Abah. Oke, saran aja ya. Tanggal 20 Oktober kita kan bersama-sama nih menyaksikan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI nih ya. Jangan lupa nih kakek-kakek nenek-nenek disediain di rumah kalian apa itu? Obat yang namanya amlodipin. Apa itu? Obat hipertensi biar kalian nggak
darah tingginya kumat Oh, gitu. obat darah Sama tinggi. kalau misalkan kalian kekeh tetap pengen demo terus, jangan lupa bawa namanya allopurinol Apa itu allopurinol? supaya asam urat kalian Asam nggak urat. kambuh. Jadi biar kuat demonya, jangan turun ke jalan biar kuat tuh kaki-kaki. Aduh, kocak kakaknya. Semangat anak abah. Semangat anak abah, siapkan obat-obat darah tinggi dan asam urat. Aduh, memang anak abah memang susah dibilangin. Susah tobatnya, biarkan mereka teman-teman ya. Susah sendiri, nanti ada yang darah tinggi, ada yang asam urat, biarkan mereka itu sakitnya mereka yang rasa sendiri, sakit sendiri seperti itu teman-teman. Aduh, kocak ya. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan teman-teman semua. Saya pamit dulu, see you on the next video guys ya. God bless. Bye guys.